Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke 112 sampai abad 100 selebihnya, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, baik dan rakyat biasa, pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana ikut menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan dan pesisir yang lain. Terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan Islam. 2. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan adilpati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini karena pedagang atau ulama itu memasyarakatkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk agama Islam. 2. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepatkan dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan-kekuatan magis yang keahliannya dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Disebut juga Wali Songo. A. Sunan Gresik. B. Sunan Gunung Jati. C. Sunan Ampel. D. Sunan Giri. E. Sunan Bonang. F. Sunan Kudus. Dan 6. Dan G. Sunan Kalijaga. H. Sunan Muria. Yang terakhir adalah Sunan Derajat. Yang ke-6, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi berkarya dengan seni Islam atau proses tersebut disebut atau akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babad disadur ke dalam bahasa Melayu. Terima kasih. Saya dari Fahri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.